Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, Muhammad Arfina Junior, NIT 19.03.1120, Prodi D3 Aeronautika Charlie. Izin menjelaskan tentang reflection and lens reflection. Reflection atau lensa reflection, pembiasan merupakan pembelokan cahaya yang terjadi ketika cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatan atau berbeda kecepatannya. Indeks bias pada medium didefinisikan sebagai perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang dan ruang hampa udara dengan kecepatan rambat pada suatu medium. Indeks bias disimbolkan dengan N. Pembiasan dari medium yang renggang ke rapat, maka pembiasan yang terjadi akan mendekati garis normal, atau pembiasan cahaya dari medium ke medium air. Dari medium yang rapat ke renggang, maka pembiasan yang terjadi akan menjauhi garis normal. Misal, pembiasan cahaya dari medium air ke medium udara. Harus diingat, urutan kerapatan zat dimulai dari rapat ke renggang, zat padat, cair, dan gas, zat gas, sesuai dengan kerapatan partikel pada zat tersebut. Hukum pembiasan Snell, di mana N1 indeks bias medium 1 atau tempat sinar datang, sementara N2 indeks bias medium 2 tempat sinar dibiaskan. Habis itu ada theta 1 sudut dating, theta 2 sudut bias. Sudut kritis, sudut sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat yang sudut bias sejajar dengan bidang batas antara kedua medium. Dari persamaan kedua sudut kritis, di mana N1 sama dengan indeks bias medium 1 tempat sinar datang, dan N2 indeks bias medium 2 tempat sinar dibiaskan. Habis itu C atau sudut kritisnya. Jenis-jenis lensa. Dari jenis-jenis lensa cembung, berikut adalah beberapa karakteristik dari lensa satu ini. Pertama, bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Kedua, fokus memiliki nilai positif. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar 2, sinar yang datang melalui titik pusar lensa. Sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Perlu diingat, sinar 1 yang paling atas, sinar 2 di tengah, dan sinar 3 paling di bawah. Convex lens atau lensa cekung. Berikut adalah beberapa karakteristik dari lensa satu ini, yaitu 1. Bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. 2. Fokus yang bernilai negatif. 3. Bayangan pada lensa cekung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sinar istimewa pada lensa cekung. Pertama, sinarnya datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan, seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Sinar kedua, sinar yang datang melewati pusat optik lensa atau 0 tidak dibiaskan. Sinar yang ketiga datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama pada f1, akan dibiaskan sejajar sumbu utama.
Sifat bayangan pada lensa cekung. Sifat bayangan pada lensa cekung, sifat bayangannya yaitu selalu maya atau virtual, tegak atau upright, dan diperkecil atau regular. Pemanfaatan lensa cembung yaitu pertama, kacamata untuk penderita rabun jauh. Kedua, lensa teropong atau okuler. Catatan, pada persamaan pada lensa sama dengan persamaan pada cermin. Yang membedakan adalah nilai min dan nilai plus pada titik fokus. Cermin cembung atau sama dengan lensa atau sama dengan lensa cekung, cermin cekung atau lensa cembung, sehingga nilai pada plus f pada lensa cembung dan nilai plus min pada lensa cekung. Fiber optik. Fiber optik merupakan salah satu cabang teknologi optik yang terpusat pada transmisi cahaya melalui serat. Suatu jaringan kabel yang dibuat dengan menggunakan serat kaca. Bagaimana fiber optik bekerja? Pertama, laser menghasilkan dan mengkodekan sinyal secara digital. Dua, cahaya merambat melalui inti fiber optik. Ketiga, lapisan cermin memantulkan cahaya melalui dinding. Keempat, cahaya merambat sepanjang fiber optik. Nah, ini bagian-bagian fiber optik yang saya akan jelaskan kepada Anda. Pertama, core merupakan bagian inti dari fiber optik, terbuat dari serat kaca berbentuk silinder yang membentang sepanjang fiber optik. Cladding atau banyak lapisan yang tersusun dari material yang memiliki indeks bias lebih rendah daripada bagian core. Buffer mat itu adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Habis itu jaket. Warna dari jaket akan membuat fiber optik lebih cepat dan mudah untuk dikenali jenisnya. Jenis-jenis fiber optik. Pertama, single mode. Untuk ukurannya dia sampai 8 sampai 10 mikro. Pada jenis single, mode cahaya merambat melalui pusat dari core dalam bentuk panjang gelombang saja. Single mode dan multi mode dapat menangani kecepatan sampai 10 giga. Single mode kabel memiliki jangkauan jarak yang luas antara 2 meter sampai 10 km atau 40 km dengan Earth. Warna single mode adalah warna kuning. Single mode kabel bisa digunakan untuk menghubungkan bangunan di lingkaran kampus yang lebih besar. Pada umumnya fiber optik jenisnya itu mempunyai kecepatan transmisi datanya sekitar 10 megabit atau gigabit per second. Kedua, multimode. Karakteristik multimode kabel yaitu core-nya 50 sampai 62,5 mikrons. Semakin besar core, maka semakin pengumpulan cahayanya makin banyak dibanding single mode, dan cahaya ini memantulkan inti dan memungkinkan lebih banyak sinyal untuk ditransmisikan. Single mode dan multimode dapat menangani kecepatan sampai 10 GB. Dari multimode kabel memiliki jangkauan jarak yang sempit sampai 550 meter. Warna single mode kabel adalah orange atau
aqua atau bisa disebut juga biru. Multimode kabel biasanya digunakan untuk kabel LAN. Pada umumnya fiber optik ini jenis multimodenya kecepatan transmisinya adalah 100 megabit per second pada jarak 2 km atau gigabit per second sampai 1000 meter dan 10 gigabit pada jarak maksimal 550 meter. Beberapa manfaat di fiber optik yaitu antara lain in-flight entertainment pada pesawat terbang komersial. Kedua, heads-up display pada pesawat terbang militer. Keuntungan dari penggunaan fiber optik itu pertama, bandwidth sangat tinggi, jangkauan lebih panjang, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, risiko keamanan rendah, ukuran kecil, berat ringan, mudah dinaikkan. Bandwidth-nya. Oke, kekurangannya dari fiber optik yaitu pertama mudah hancur, susah diinstal, dan yang terakhir mudah di-dispense, mahal. Oke, sekian, lebih terkurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.